Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang pelajar SMP di Lampung Barat tewas dikeroyok teman-temannya. Tersangka baru ditangkap setelah buron 7 bulan. Bukan semua ini Pak, tadinya tutup. Kambing yang besar-besar jumbo-jumbo. Pencurian kambing di Tulang Bawang marak terjadi. Pelaku diduga membawa senjata api. Sejarah baru, seekor gajah jinak melahirkan di luar habitat aslinya. Setelah harga singkong anjlok, pihak DPRD dan Dinas Pasar Lampung Utara mengadakan inspeksi mendadak atau sidak kedua perusahaan tapioka di Kecamatan Kota Bumi Utara dan Sungkai Selatan. Sempat terjadi perdebatan antara satpam perusahaan dengan tim gabungan karena mereka dilarang masuk untuk memeriksa timbangan. Namun setelah beberapa lama berdebat, akhirnya rombongan diperbolehkan memeriksa. Memang ada beberapa yang kita temukan dan ini rutin kan kita cek juga kan seperti fisik timbangan, kemudian alat-alat yang digunakan itu sudah pada luarsa gitu kan. Dan hal-hal lain seperti untuk segel yang sudah mulai terlepas gitu kan. Namun ini akan kita tidak lanjut lagi melalui tim teknis yang lebih serius lagi ke depan. Dan harapan kita kenapa? Ini agar masyarakat itu tidak dirugikan dengan menjual barang mereka di perusahaan ini. Dan perusahaan juga mengambil untung sesuai dengan porsinya masing-masing. Dari hasil sidak ditemukan perbedaan harga dan potongan. Harga singkong di PT BSSW Rp1.020 per kilogram dengan potongan hingga 15%. Sementara harga di PT Sinar Laut Rp1.250 per kilogram. Ya, keberatan sekali sebenarnya harga segini nih. Berapa harganya sih Bang per kilo? Ya, sekarang ini 1.000 berapa ini? 1.020. Mudah-mudahan harga singkong bisa diperbaiki. DPRD dan Pemda Lampung Utara dalam waktu dekat akan memanggil pihak perusahaan untuk dimintai penjelasannya dan akan diberi sanksi tegas jika terbukti curang. Nah, intinya kami ingin tahu diagnosa di bawah itu persoalannya apa, masalahnya apa. Setelah kami tahu persoalan harga singkong itu turun, semua pimpinan perusahaan itu akan mengadukan kepada pimpinan mereka yang tertinggi. Nah, setelah mereka mengadukan kepada pimpinan yang tertinggi, hasil turun DPRD beserta pemerintah yang disetujui oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka dalam 1 hari, 2, 3 hari ini ada kesimpulan, nanti perusahaan mengambil kesimpulan. Langkah apa yang akan mereka ambil untuk memperbaiki harga singkong itu? Sidak ini digelar setelah anggota DPRD dan Pemkab Lampung Utara menerima pengaduan harga singkong turun. Pada bulan Juli lalu, harga singkong masih di atas Rp1.500 per kilogram. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tokoh wayang, ini kalau kalian tahu, ini wujud wayang ini apa? Ada yang berbeda dari pementasan kesenian wayang kulit di Desa Indraloka Mukti, Kecamatan Uwai Kenanga, Tulang Bawang Barat, Senin malam. Sebelum pertunjukan, sang dalang terlebih dahulu mengedukasi anak-anak tentang dunia perwayangan. Dia yang akan membela negara. Jadi Hanuman juga seperti itu. Dia membela negara. Dalang Ki Kunto Guritno menjelaskan pada anak-anak asal mula wayang dan para tokoh, seperti salah satunya Hanuman. Ki Kunto juga menjelaskan jika wayang dahulu digunakan sebagai salah satu sarana menyebarkan agama Islam di Indonesia oleh para wali songo. Ia berharap anak-anak lebih peduli pada kesenian tradisional asli Indonesia, sehingga di kemudian hari bisa ikut melestarikannya.
kerah ini berwarna putih ini adalah Hanuman. Kedepannya semoga untuk masyarakat yang ada di desa atau Tiuh Indra Lokamukti bisa lebih mengenal wayang, lebih bisa akrab, tahu dan bisa terus melestarikan. Jangan sampai untuk generasi-generasi muda itu tidak mengerti tentang wayang dan kebudayaan asli milik Indonesia. Kegiatan itu digelar pihak desa selain sebagai satu cara melestarikan budaya, juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Di sini untuk melestarikan kebudayaan khas Indonesia atau Nusantara supaya ke depan artinya anak-anak kita tidak lupa dan selalu ingat, Pak. Baik, harapannya sendiri Pak? Harapan saya artinya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kita dibantu oleh seluruh masyarakat Tiuh Indra Lokamukti, ya setiap rutin ini supaya dirutinitaskan, Pak. Kedepan tidak hanya kesenian Jawa, namun juga kesenian Bali dan juga Lampung yang digelar sebagai upaya menjaga keharmonisan warga dan menumbuhkan jiwa toleransi dan saling menghargai. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Satu-satunya museum transmigrasi di Indonesia ada di Lampung. Lokasinya ada di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Desa Bagelen adalah lokasi transmigrasi pertama di Indonesia dari Jawa ke Lampung pada tahun 1905. Museum transmigrasi itu terdiri dari 2 lantai. Pada lantai 1 ada koleksi replika peralatan pembajak sawah masa lampau, koleksi peralatan kesenian wayang golek dan wayang kulit, serta ruangan auditorium untuk menonton film dokumenter perjalanan transmigrasi masa lalu. Di lantai 2 ada berbagai koleksi alat pertanian dan alat makan masa lalu, uang kuno, dan lain-lain. Ada juga diorama perjalanan transmigrasi awal di Indonesia. Ada juga bola besi raksasa untuk membuka lahan pada masa lalu. Menurut Kepala Museum Transmigrasi, Hana Kurniati, pihaknya masih mencoba strategi baru mempromosikan museum. Karena pengelolaan museum tersebut kini dialihkan ke pengurusannya di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung. Pihak museum membuka pelayanan kunjungan di hari Senin hingga Sabtu, namun hanya sampai jam 12 siang saja. Satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia. Kenapa Bu ada di sini museum transmigrasi ini? Berasal dari cikal bakal transmigrasi pada zaman dahulu dimulai dari Desa Bagelen ini. Dan saya ingin museum ini menjadi kunjungan bagi masyarakat. Saya ingin menjadikan destinasi wisata agar bagaimana masyarakat mau mengunjungi Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung. Pengunjung museum datang untuk melihat dan mempelajari sejarah tentang transmigrasi pertama di Indonesia. Bagus, senang menambah wawasan sejarah transmigrasi. Emang Mbak berapa kali ke sini Mbak? Sering sih. Sama siapa biasanya? Sama temen sendiri juga pernah. Sayangnya, museum yang dibangun pada tahun 2004 itu kondisinya seperti terpinggirkan. Halamannya dipenuhi rumput liar, cat dindingnya mulai mengelupas, digantikan lumut berwarna kehitaman. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.